mau kemana tuh? Dan nangkring aja di beca. Hahai. Yang jelas top kuliner rating 5 kali ini lagi main ke Bandung nih. Dan mau cobain salah satu warung yang jualan menu utamanya kulit ayam goreng. Halo Sobat Makan, sekarang aku lagi ada di Bandung. Sengaja banget aku jauh-jauh ke sini. Kenapa? Karena aku pengen cobain yang lagi viral banget. Dan ini tuh bahan dasarnya dari kulit ayam. Bahkan kabarnya sehari bisa menghabiskan 200 kilogram kulit ayam. Wow, penasaran gak sih? Seenak apa ya? Kita cobain makan bareng-bareng yuk. Punten teh. Saya dengar di sini tuh lagi viral banget. Kalau boleh tahu apa sih menu andalannya? Menu andalannya ada kulit jukut lada garam. Kulit jukut lada garam. Terus apa lagi? Kulit kol lada garam. Kulit kol lada garam. Lada garam. Ya. Ada kulit pakai sambal, sambal merah, sambal hijau sama sambal ciyoyo. Wow, Sobat Makan. Nih, menu pilihan sambalnya juga banyak banget. Kalau gitu, aku pengen cobain nih menu pilihan sambalnya satu-satu. Terus kulit lada garam, kulit kol lada garam. Sama satu lagi ayam gorengnya juga. Nah ini dia nih menu spesialnya. Ada kulit jukut lada garam, kulit kol sambal ijo, kulit scramble egg lada garam, ayam goreng serundeng, kailan goreng, dan aneka sambal tambahan. Aduh, siapa nih yang udah ngiler duluan? Hayu deh kita ikutin Aiman. Sobat Makan, ini semua orderan aku tadi pesen nih. Wah, menggoda banget nih Sobat Makan. Nih, yang pertama, tadi kita udah ambil ini tuh nasi kulit lada garam. Wow, lihat tuh, menggoda banget ya. Nih, ukurannya juga gede banget. Dan di sini tuh udah ada jukut-jukutnya sama cabenya. Menggoda, pengen langsung dimakan nih. Kita cobain dulu ya. Satu kata deh, enak. Kulitnya juicy, potongannya gede-gede, ditambah adanya gurih dari jukut, serta pedesnya cabe lada garam. Bikin Aiman gak udah-udah nih ngunyahnya. Wow. Baru satu gigitan aja nih. Sobat Makan, berasa banget enaknya. Nah, yang kedua, yang tadi aku order, kulit kol sambal hijau. Lihat nih, sambal hijaunya melimpah banget nih. Wow. Kedengeran nggak crunchy dari kulitnya? Yummy banget nih. Walaupun crunchy, tapi masih berasa lembut banget dan enak untuk kita kunyah. Mantap banget. Kulit ayam goreng dipakein kol, terus atasnya dikasih sambal ijo. Wah, ternyata nggak kalah enak loh. Ada pedes dari sambal ijonya, ditambah sama sedikit manis dari kol goreng. Rasanya tuh kayak kawin banget di lidah. Next, Aiman mau cobain menu kulit scramble egg yang nggak kalah menggoda nih. Ini juga gak kalah enaknya nih. Tampilannya menggoda juga, kulit scramble egg lada garam. Perpaduan dari scramble egg dan juga kulitnya. Wah, mantep banget ya. Kita cobain dari scramble egg-nya. Lebih tasty banget nih yang buat makan. Tadi juga aku udah order nih ayam goreng serundeng, kailan goreng, dan juga 3 jenis sambalnya. Kita cobain satu persatu ya. Pertama, aku ambil dulu nih. Kalau makanan Sunda tuh emang enak banget kalau pakai tangan. Jadi udah nggak perlu lagi nih pakai sendok. Lebih nikmat banget. Nah, sekarang kita cobain yang ini nih. Kol sambal hijau dan kulitnya. Wow. Selanjutnya, kulit scramble egg lada garam. Gak kalah sama kita tambahkan juga nih dengan ayam gorengnya. Nih, 3 jenis kulit yang berwarna gini nih. Ini nih yang buat aku pengen langsung cobain. Setuju nggak kalau kita langsung eksekusi? Wah kacau, semua kulitnya enak-enak. Kayaknya bakal makin enak nih kalau dicampurin jadi satu. Apalagi nih dengan nasinya, nasi daun jeruk.
Udah berasa banget harumnya walaupun belum aku suap nih. Nah, ini nih yang bikin Aiman tergila-gila. Ada nasi daun jeruknya. Duh, cakep ya. Kita intip deh cara buatnya. Ada bumbu penyedap racikan khas nasi kulit sasak gantung. Daun jeruk kering, bubuk cabai kasar, kemudian semuanya diaduk hingga tercampur rata. Beuh, wanginya berasa sampai sini ya sobat makan. Kita aduk-aduk dulu dengan ditaburi oleh bawang goreng. Wah, ini sih asli. Nikmat nih kayaknya nih. Tambahkan dengan jukut dan juga kulitnya. Selamat makan sobat makan. Sebelum pakai kulitnya aja, makan nasinya aja udah gurih banget. Harum aroma dari daun jeruknya, campurkan dengan bawang goreng itu enak banget. Apalagi ditambahkan dengan kulit jukut lada garam. Dengan ukuran kulitnya yang jumbo, jadi nggak pelit gitu tuh. Crunchy banget nih sobat makan. Semua menunya enak parah. Jukut gorengnya nggak terlalu asin dan nggak terlalu hambar. Ini sobat makan, ini salah satu andalannya, jukut goreng. Wadidaw, dicampur kayak gini jadi makin meriah lauknya. Kulit jukut lada garamnya jadi makin gurih. Wangi rempahnya kuat, rasa pedas yang bikin nafsu makan jadi meledak-ledak. Cobain yang nggak kalah pedes dengan sambal hijaunya yang menggoda banget gini nih. Sambal hijau taruh di atas nasinya dan juga kulitnya. Selamat makan sobat makan. Wow. Wah, ini sih beneran pedas ya. Aiman aja sampai ngelap jidat gitu. Tapi nggak nyesel kan jauh-jauh datang ke sini. Kita cobain kulit scramble egg lada garam. Kita tambahkan, kita siapin dulu nasinya, taruh scramble egg-nya dan juga kulitnya. Menu yang satu ini emang gak nyakitin tenggorokan. Pedasnya pas dan sopan banget di lidah. Abis ini tuh Aiman mau cobain ayam goreng serundengnya nih. Potongan ayamnya cukup besar dan serundengnya gak pelit sama sekali. Ayam goreng serundengnya melimpah banget ya serundengnya. Ini sih kesukaan aku nih sobat makan. Wow. Kita taburkan chili oilnya. Kebayang nggak enaknya? Lihat nih. Mantep abis nih sobat makan. Dagingnya juicy, bumbu kuningnya meresap ke dalam daging. Serundengnya juga manis, nagih deh. Kayak cocok nih kalau disikat bareng sama nasi daun jeruk. Chili oilnya pertama nyuap belum berasa pedesnya, tapi nih udah di sini nih udah berasa pedesnya nih sobat makan. Yang aku suka juga nih ayam serundengnya, gurih dari serundengnya dan juga crunchy tapi masih nih juicy banget daging ayamnya. Mantap. Nah, kita sekarang cobain kailan gorengnya. Yang mungkin nih terlihatnya tuh crunchy. Tambahkan juga dengan ayam. Dan kita pengen cobain juga mubazir nih, kalau udah disediain kita nggak cobain sambal merahnya. Tuh. Set. Sambal merahnya. Uol dulu. Selamat makan sobat makan. Udah puas ya cobain semua menu yang ada di nasi kulit sasak gantung? Favoritnya Aiman yang mana nih? Dan apa ya penilaian dari Aiman soal rasa dari menu favoritnya?
Buat aku sih, nasi kulit sasak gantung ini enaknya. Rating 5. Mantep banget. Sobat Makan, kali ini Geng Rating 5 tuh lagi ada di daerah Bekasi dan mampir ke salah satu tempat makan yang lagi viral. Namanya Sego Babat Cak Mat. Eits, ini babat bukan sembarang babat loh. Babat di sini tuh terkenal karena rasanya yang gurih dan teksturnya yang empuk banget. Kira-kira Kiki tuh bakalan pesan menu apa aja ya? Ini dia nih Mas, Cak Matnya. Ya, betul. Waduh, ini viral banget nih di sosmed. Jadi dari Lebak Bulus saya kesini nih sengaja pengen cobain sego babatnya Cak Mat. Ada apa aja nih yang spesial nih? Jadi kita ada 3 macam lauk ya. Kita ada babat, ada paru, sama daging koyor. Oh. Kalau misalkan masnya mau campur bisa. Dipisah-pisah aja deh. Mau dipisah-pisah Iya kan, bisa. sego babat, sego paru sama daging koyornya. Pakai kerupuk, pakai lalapan. Oke. Katanya ada nasi spesial, saya lihat di sosmed ini nasinya ada kuning-kuningnya itu nasi apa tuh? Nasi itu di mix beras jagung. Ya udah Mas, mau ya? Jangan lama-lama, saya udah lapar banget nih. Sama dia kan? Ayo, ya udah saya tunggu di sana ya. Kita ke sana yuk. Sobat Makan, lihat dong. Yang bikin salfok si sambal koreknya tuh. Ini aroma sambalnya tuh ketahuan fresh banget. Nah, tapi menu utamanya nggak kalah dong sama sambalnya. Ini ada sego paru, sego babat, ini ada sego daging, lengkap pakai kerupuk, pakai lalapan, dan ini dia nih tuh. Perdana aku makan nasi jagung. Wow. Langsung aja ya nasi aku tumplekin sini aja ya. Ini babatnya nih isi-isian perut ini adalah salah satu makanan favorit aku nih ya. Apalagi ini digoreng, tuh. Pakai ini serundengnya juga banyak banget. Wow, kenyal dan empuk banget nih, tuh. Aku mau cobain pakai si serundengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sego babatnya memang kenyal banget. Dan ini yang bikin gurih karena si serundengnya nih, tuh. Nah, aku mau campurin di atasnya pakai nasi jagung. Tuh. Nasinya pulen banget. Ini rasanya masih tetap original kayak nasi putih pada umumnya. Nah, selain terkenal dengan babatnya yang enak, di sini juga spesialisnya sambal korek yang pedasnya tuh nampol banget. Hati-hati kalau makan sambal korek jangan kebanyakan ya. Karena sedikit aja itu udah pedes banget. Tapi memang ya, beda ya. Sambal yang udah diolah gitu kan, atau sambal yang nggak fresh dengan sambal korek di sego babat Cak Mat ini memang beda banget. Kalau sobat makan gak suka babat, di sini ada juga kok menu daging koyor yang enaknya tuh juga nggak ada tandingannya. Apalagi ditambah serundeng yang super gurih dan halus, bikin ketagihan deh pokoknya. Aku punya daging koyornya. Tuh. Jadi semuanya segoan nih, sego babat, sego daging koyor itu ditaburin sama si serundengnya. Sedangkan untuk tekstur si koyornya nih. Ya, sobat makan ya. Tuh. Wow, ini kenyal banget nih. Dan aku langsung taburin di atas nasi. Tuh. Wah. Ini gimana nggak customer-customernya sego babat Cak Mat ini pulang pergi balik lagi ke sini nyobain berkali-kali karena memang seenak itu. Jadi selain teknik menggorengnya cuma sebentar, ternyata tuh di presto dulu. Jadi itu lebih empuk dan lebih ngeresep gitu bumbunya. Selain daging koyor, selain babat, ini juga nih sama paru. Tuh, tetap ya, dengan serundeng yang halus banget nih di atasnya. Nah ini paru-parunya nih, tuh. Soalnya kenyal banget, semuanya tuh kenyal, empuk. Ini aku campur deh semuanya nih kayaknya nih. Pakai sambelnya, ini aku nambah ya. Tuh. Ini memang yang bikin salfok salah satunya selain si sambal koreknya. Wah, ini aku sambil makan agak kepedesan nih. Ini serundengnya, karena serundengnya tuh halus banget.
Gak lengkap rasanya kalau udah jauh-jauh datang ke sini tapi nggak cobain semua menu yang ada. Babat yang chewy dicampur nasi anget, ditambahin daging koyor yang lembut dan dikasih paru yang super gurih. Wah, makin kenyang deh pokoknya. Kombinasi yang perfect banget. Nasi jagung, nasi panas, masih hangat dengan sambal korek yang pedes, ada gurih, ada manisnya. Terus dikasih ini, wah, sego paru yang empuk. Itu bikin lapar-lapar itu langsung hilang seketika dan pengen nambah, pengen balik lagi. Dan gak afdol juga kalau nggak ditambahin lalap timun sama daun kemangi. Dicampur langsung daun kemangi ini jadi rasanya tuh wangi gitu ya. Ada pedesnya, ada gurihnya, terus ada wangi-wanginya. Sego babatnya empuk, kenyal. Serundengnya ini halus banget, lembut banget, dan gurih banget. Dan sambal koreknya ini bukan cuma sekedar pedes aja, tapi ada sensasi manisnya, plus ada sensasi gurih-gurih asinnya. Top banget, luar biasa dan recommended. Daging koyor yang lembut, serundeng gurih, dicampur nasi jagung anget aja tuh udah enak banget. Jadi biar kayak nasi campur gitu, kita campur semuanya. Ini sambelnya, sobat makan, langsung ya. Kita aduk-aduk. Ini sih pedesnya nyegerin banget gitu. Balik dari sini, Kiki pasti langsung senyum-senyum kegirangan pokoknya. Karena semua menu-menunya itu enak-enak banget dan bikin perut langsung kenyang brutal. Tapi sekarang giliran sobat makan nih yang harus tahu, kira-kira penilaiannya menurut Kiki tuh gimana sih? Jadi, menurut aku, sego babat cakmat. Enaknya, real. Sobat makan, belum kenyang juga nih si Firhan. Ada aja gebrakannya. Kali ini Firhan tuh mau cobain soto Betawi yang terkenal banget sejak tahun 1980. Wow. Sangat legendaris bukan? Langsung aja deh kita ikutin Firhan mau pesan menu apa aja di sini. Sobat makan, aku lapar banget. Jadi aku langsung mau coba ada soto Betawi yang legend banget. Ini tuh dari tahun 80-an yang katanya di sini tuh isian tuh banyak banget, kalian bisa lihat nih. Ada paru, babat, daging. Terus juga ada ini urat ya. Kuahnya ada apa Pak selain santan? Selain santan ada yang bening juga. Ada yang bening juga. Oh kalau gitu aku mau yang santan. Kita campur aja kali ya biar enak. Sama minta sate apa ada di sini Pak? Ada sate kambing, Oh. sate ayam, sate marangi. Oh mau sate ayam aja. Oke, makasih ya Pak. Ini parunya aku mau coba nggak sih Pak? Oke, silakan. Oh, jadi paru itu udah digoreng gini loh sobat makan. Enak. Kalau gitu aku pesen sana ya. Oke, silakan. Kita makan sobat makan, lapar banget. Sobat makan, siang-siang begini enaknya tuh aku pesen ini nih. Soto Betawi Globe Haji Oji di Jakpus. Jadi ini tuh yang aku pesan, soto Betawi yang santan. Tapi emang santannya bukan santan yang biasa putih banget, yang medok banget, enggak. Dia santan itu masih light. Yang unik di sini juga ya, soto Betawinya dia itu ada merah-merahnya gitu minyaknya. Dia pakai bumbu merah sedikit. Ada 2 jenis kuah yang bisa sobat makan pilih nih, mau yang bening atau yang bersantan. Dua-duanya sama-sama enak kok, tinggal disesuaikan aja sama lidah masing-masing. Isian sotonya itu cukup komplit. Udah dapat daging, babat, paru, usus, kikil. Kuahnya juga lekoh banget warnanya. Gak cuma soto aja nih, ada juga menu sate-satean, mau sate ayam atau sate kambing. Yang jelas saking larisnya sate di sini bisa ngabisin ribuan tusuk per harinya. Wow, amazing bukan? Gak cuma soto aja nih, ada juga menu sate-satean, mau sate ayam atau sate kambing. Yang jelas saking larisnya sate di sini bisa ngabisin ribuan tusuk per harinya. Wow, amazing bukan?
Ini tuh kacang pakai kacang mede. Jadi kacang mede kan yang kita tahu harganya itu cukup mahal dan kalau dibikin bumbu kacang itu, dia tuh hasilnya jauh lebih creamy, lebih enak nih. Tuh, kayak begini loh. Jadi sama dia dikasih kayak bumbu kacang sama kecap gitu. Aku mau cobain dulu si kuahnya. Ini kental banget. Baru coba kuahnya aja langsung jatuh cinta. Ada rasa smoky-smokinya gitu deh. Dan rempahnya juga kuat. Rasanya nggak berubah tahu dari dulu sampai sekarang. Pantas aja ya. Soto Betawi Globe Haji Oji masih eksis sampai sekarang. Langsung aja deh kita racik sotonya. Sebenarnya aku dari dulu tuh suka makan ini. Rasanya bener-bener nggak berubah. Kayaknya terakhir aku makan itu kayak 10 tahun yang lalu. Dan ini sama rasanya. Sama sekali nggak ada perubahan. Ini tuh aku langsung mau racik. Nah, ini dia si toples kue yang isinya itu sambal. Sambalnya di sambal rebus gini ya. Keresin lagi sama emping kalau aku. Biar makin kental gitu loh kuahnya loh. Beberapa orang suka tambahin kecap. Aku juga mau kasih kecap sedikit aja. Jangan terlalu banyak. Peresin jeruknya. Ini jeruknya udah bersih. Cemplungin kulitnya. Jadi lebih harum. Kita cobain ya. Masya Allah nikmat banget. Karena sotonya udah diracik, rasanya tuh jadi semakin meriah ya. Nah, kita lanjut cobain ususnya yuk. Ini aku cobain si ususnya. Oh tuh, yang aku bilang tadi, kok di sini ada rasa smoky-nya. Jadi si ususnya, dia tuh kayak dibakar gitu loh. Tuh, jadi dia kecoklatan gini nih. Itu yang bikin si rasanya tuh jadi smoky. Aku mau cobain tuh. Sedapnya. Sama di soto Betawi itu wajib ada kentang yang digoreng gini deh. Kentangnya itu matangnya benar-benar sempurna. Bukannya langsung hancur, ada bite-nya, legit. Ketemu sama si daging-dagingan itu enak banget. Nggak ada tuh bau-bau nggak enak walau isiannya tuh jerawan semua. Emang hebat nih warung ngolahnya. Cus deh kita lahap pakai nasi dan gak lupa acarnya. Kita langsung nasikan ya. Aduh ya Allah nikmatnya. Laper ya. Makan bareng sini. Sobat makan nikmatnya Masya Allah. Pakai nasi anget. Si daging-dagingnya tuh empuk. Tetelannya itu kayak yang lembut banget. Dia nggak ada perlawanan sedikit pun di gigi. Sama yang dari tadi menarik ini adalah acar putihnya. Lihat dong. Soto Betawi itu yang nggak boleh skip adalah acar. Tuh. Ini acarnya itu yang asam seger, mantap banget. Pakai nasi, acar daging. Acar ya, dia hampir rasanya itu kayak masih garing, kayak cuma kayak direndam sedikit cuka doang. Jadi nggak asam. Wah, dibikin gamon nih alias gagal move on sama sotonya. Tapi masih ada menu jagoan yang gak boleh di skip nih. Sate ayam tapi dipakein campuran kacang mete dalam bumbunya. Sedep nih pasti. Ini sate ini nggak boleh didiemin nih. Benar-benar harus kita coba. Sate yang dari tahun 80-an ini. Nah lihat dong, bumbunya nggak pelit sama sekali deh. Lihat, montok-montok banget ya si ayamnya. No kulit, full daging. Ini dagingnya, walaupun dia pakai potongan dada, tapi yang nggak alot, yang nggak sepah gitu. Si bumbu satenya juga, dia tuh yang lekoh, legit. Karena dia pakai kacang mete, ada kayak rasa yang beda gitu loh. Enak banget ini. Satenya lembut, bumbu kacangnya medok, dagingnya gede-gede. Pantes bisa ngabisin 3.000 tusuk per hari. Ditambah sama nasi dan juga sotonya. Wah, langsung aja deh kita hajar. Kita dorong semua ayamnya. Pakaiin nasi sama kuahnya dikit ya. Ya Allah nikmatnya. Ini makan di sini ya, siang-siang. Berkeringat gitu, jadi makannya seru banget. Sobat makan, satenya pakai nasi, itu bener-bener nikmat banget, nyaman banget di mulut tuh kayak
Kalian kalau nyuap tuh kayak nggak aneh-aneh rasanya, bener-bener mantep. Tapi kita akan banjur. Gimana? Banjur nggak sih? Banjur. Banjur. Tuh banjur kan kata orang-orang. Nah tuh. Ya Allah nikmatnya. Tuh sobat makan. Kalian kalau kesini ya, cobain sate sama si soto Betawi campurnya. Tapi kalau nggak suka tetelan, kalian bisa pakai dagingnya tok. Tuh. Wah, puas ya cobain semua menu di sini. Dijamin gak nyesel. Abis ini Firhan tuh bakalan tidur nyenyak deh. Hai, kira-kira apa ya penilaian dari Firhan? Pasti kalian semua udah lapar dan mau kesini kan? Tapi tunggu, aku ada penilaian tentang si soto Betawi ini. Jadi menurut aku, soto Betawi Global Haji Oji di Jakpus rasanya rating 5. Woo! Sobat makan, sekarang udah nggak perlu insecure lagi kalau ngelewatin rekomendasi kuliner dari rating 5. Caranya tuh gampang. Tinggal ambil HP kamu, terus scan QR Code yang ada di kanan bawah layar TV kamu. Nah, sekarang kamu udah bisa nonton rating 5 dan semua tayangan JTV di mana aja melalui RCTI Plus. Yuk, scan sekarang ya. Firhan, kayaknya nggak bisa ya lihat tukang dagang nganggur dikit. Apa aja dibeli. Ya udah deh, daripada sobat makan penasaran, baiklah kita ikuti keseruan Firhan untuk cobain bakmi karet yang udah legend sejak tahun 1966. Sobat makan, aku mau buktiin bakmi karet krekot ini yang dari tahun 1966 yang legend. Gimana sih rasanya ya? Dan ini aku pesen sih bakmi karet. Dia tuh bakmi karet tuh tipe kaminya tuh gede-gede gitu loh. Dan dia pakai apa sih? Ayam kampung. Sehari dia tuh bisa menghabiskan 60 ekor ayam kampung sama 50 kilo mie-nya itu loh, mie karetnya ini. Aku langsung kepo banget gimana sih rasanya. Jadi sebenarnya kalau bakmi itu aku langsung mau coba si kuahnya dulu nih. Ini tuh kuah adalah kuah kaldu dari si ayam yang digodok gitu loh. Tuh, dia clear gini loh. Dan dia direbusnya itu ayamnya sama daging-dagingnya. Jadi kaldu itu namanya bukan, ini tuh kalau orang Inggris nyebutnya broth. Siapa sih di sini yang gak doyan bakmi? Buat warga plus 62, kayaknya tuh bakmi adalah makanan paling favorit ya. Di warung bakmi krekot varian menu best sellernya ya si bakmi ayam kampung ini nih. Menggunakan bakmi jenis karet yang ukurannya tuh lebih besar. Serta tampilannya yang mengkilat karena adanya campuran minyak ayam. Udah gitu di atasnya pakai topping ayam kampung yang super menggoda. Dan untuk kuahnya sendiri tuh tipikal kuah bening yang direbus dengan kaldu tulang ayam kampung gitu loh. Aduh, makin gak sabar sih buat cobain. Dia tuh harusnya lebih rich gitu rasanya. Kaldunya bener-bener harum, aroma ayamnya itu kerasa. Tapi bukan aroma ayam yang amis ya. Ini tuh aroma ayam yang enak gitu. Rasanya clear banget. Dan aku langsung mau cobain si bakminya. Nah, jadi caranya gini, ini kan agak kering. Harus kita taruh sedikit dulu, sedikit aja. Biar dia bisa diaduk. Nah, tuh lihat deh. Aku tuh paling suka bakmi dengan tekstur mie karet kayak gini, dia gede-gede. Jadi kalau gede-gede, dia tuh ada chewy-nya, ada bite-nya gitu loh. Cobain ya. Tekstur mie-nya, dia tuh tipe mie yang super kenyal. Dia tuh padat. Dia tuh kayak mengkilat-kilat gini. Ini tuh biasanya udah dicampur sama minyak ayam, minyak bawang, perbumbuan. Biar dia tuh bisa glossy dan gak saling nempel. Tuh. Menurut aku di bumbu mie tuh, dia tuh bukan tipe mie yang udah asin gitu. Dan itu harus kita racik. Cuman ingat kalau kita ngeracik, bumbu bakmi itu sambelnya dia asem. Jadi jangan sampai kelewat banyak. Yang ada rasanya udah pecah semua, asam semua. Tuh. Nih.
bakminya. Terus juga kalau kalian suka asin kayak aku, bisa kasih kecap asin sedikit aja. Nah, aku tambahin lagi si airnya ya. Baru ini enak nih sobat makan. Tadi aku minta potongan bagian pahanya loh. Nih, ayamnya nih. Bagian pahanya karena dia pakai ayam kampung. Jadi tuh teksturnya itu bakal yang lebih kenyal daripada ayam negeri. Dan lebih rich rasanya. Tuh lihat. Ayamnya bagian paha ini lembut banget. Wah, semakin lezat karena udah diracik pakai sambal dan kecap asin. Beh, pantas aja ya dalam sehari warung ini bisa ngabisin 50 kg mie dan 60 ekor ayam kampung. Aku gak suka pakai kecap, kenapa? Karena ini namanya bakmi China, cuman ingat ini tuh udah halal, jadi nggak no pork no lard. Dia tuh kalau pakai kecap dia kayak bakmi Jawa jatuhnya, jadi nggak usah pakai kecap, itu jauh lebih enak. Tips dari aku. Nah, sobat makan nih, ini ada ayam sama mie-nya yang udah kita racik ya, cobain ya. Kuahnya gurih ngaldu, bakminya juga kenyal, apalagi ditambah ayam kampungnya yang super juicy. Beh, dijamin bakal lupa diet deh. Abis ini Firhan mau cobain kroket dagingnya yang gak kalah laris nih. Wow, sama juga tadi aku pesan, ini tuh ada si kroketnya. Jadi kroket itu aku bingung juga, bakmi tuh ada kroket yang gini ya. Tapi ini yang uniknya loh. Nih, kroketnya aku juga belum tahu isinya apa. Katanya sih kentang sama sayur gitu loh. Oh, dia kroketnya kroket Belanda ya. Orang Londo nih. Oh, apa nyambung ya ini ya? Kroket sama bakmi. Cobain ya. Isiannya tuh banyak. Potongan dagingnya juga, cincangnya itu ya. Dia gede-gede. Wortelnya tuh diparut. Jadi pas dimakan, wangi biji pala kecium banget. Terus juga ada manis-manisnya. Si adonannya kan adonan kroketnya, adonan kentangnya tuh bener-bener dia pintar, nggak terlalu tebal. Jadi kita bisa ngerasain sih dalamannya. Tuh lihat tuh. Tuh. Susu sama bakmi. Apa enak? Sebenarnya kalau digabungin menurut aku, rasanya tuh jadi unik. Jadi ada manis-manis dari kroketnya, ditambah lagi si bakmi yang asin gurih. Bener-bener unik banget. Ini nih yang bikin beda, makan bakmi pakai kroket daging yang lembut ditambah sama sambal yang wangi kemirinya tuh semerbak kemana-mana gitu loh. Ternyata oke juga ya rasanya makan bakmi pakai kroket. Dan gak cuma kroket aja nih, ada juga menu bakso goreng yang isiannya gak kaleng-kaleng. Sama juga di sini tuh kalau bakmi tuh ya nggak boleh di skip adalah si bakso gorengnya tuh. Ini makanan kesukaan aku sobat makan. Oh ini enak banget tuh gak sih yang kopong gini. Ngegorengnya Allahu Akbar lama banget. Dan biasanya enak nih. Wangi, dia wangi ada udangnya tapi dikasih rebon sih ini aromanya sih aku bisa cium. Cobain ya. Wangi banget. Wangi udang, kecium banget. Cuma kalau ini ya udah disambelin ya, biar mantep gitu sobat makan ya ampun. Sambelnya ternyata aku salah banget. Kirain sambelnya itu tipikal sambel yang asem, karena beberapa bakmi sambelnya asem. Tapi ini enggak sama sekali. Sambel itu kayak ada kacang-kacangnya. Dia manis, pedes. Menurut aku enak banget nih sambal buat cocolan apa emang buat cocolan nih ya? Enak banget sobat makan. Nih, kroketnya mungkin juga enak ya. Dan dia nggak pedes, bener-bener nggak pedes. Jadi pedesnya tipis banget. Aku bisa makan sebanyak ini nih. Nggak cuma bakso aja, makan bakmi di sini tuh ya justru disediakan cakwe sebagai salah satu varian menu pendampingnya. Cus deh sikap. Nggak
nggak cuma bakso aja. Makan bakmi di sini tuh ya justru disediakan cakwe sebagai salah satu varian menu pendampingnya. Cus deh sikap. Aku bingung gimana cara makannya. Mungkin kayaknya cakweknya itu akan dicampurin ke sini. Pangsitnya juga nih, aku mau kasih tahu kalian. Nih ya. Nah, jadi itu buat teksturnya ini enak banget nih pangsit nih. Mari kita cobain cakwe sama si bakmi. Bakmi ketemu sama cakwe, rasanya bener-bener unik. Jadi minyak kenyal, terus cakwenya chewy. Chewy itu apa ya? Kayak kenyal tapi padat gitu. Terus ketemu sama tekstur si pangsitnya yang crispy banget. Menurut aku tuh teksturnya di mulut tuh bener-bener jadi unik, jadi bercampur-campur gitu loh. Wah, nggak nyesel datang ke sini buat nge-war seporsi bakmi karet krekot yang super legend ini. Eits, jangan lupa juga nih minta ekstra cakwe dan bakso gorengnya ya. Yang bikin susah move on itu loh. Hai. Abis ini kita dengerin Firhan soal penilaian bakmi krekot ya. Jadi menurut aku, bakmi karet krekot di Pasar Baru Jakpus ini enaknya real. Halo sobat makan. Siapa di sini sobat makan pecinta ayam penyet? Ayo buruan merapat. Rating 5 mau kasih rekomendasi nih. Kuliner ayam penyet yang viral banget dan katanya sambalnya juga juara. Nama warung makannya Ayam Penyet Pak Bahar yang berlokasi di daerah Jakarta Pusat. Wow, Audi kira-kira pesan apa aja ya? Ibu, aku pengen pesen ayam penyet ya. Sama selain ayam di sini ada apa? Ayam, bebek, sama ikan. Oh ya udah, ayam boleh sama ikan deh. Aku lagi nggak kepengen bebek, jadi ayam sama ikan aja. Terus tahu tempe, sama katanya ada ini ya apa? Bumbu hitam. Ada sayang. Oh iya, pakein bumbu hitam juga ya Bu ya. I love maci. Gak sabar deh. Ini kan hits banget ya di perkantoran ibu kota Jakarta. Kita cobain. Seviral itu nggak sih? Let's go. Kita tunggu sini ya Bu ya. Selain terkenal dengan ayamnya, warung ini juga menyediakan menu lainnya loh. Jadi nggak akan bosen kalau makan di sini. Ditambah lagi nih ya, di sini tuh ada 2 jenis sambal. Sambal merah dan sambal hijau. Makin penasaran kan rasanya gimana? Yuk kita tanya sama Audi. Aku akan meletup makan yang ini. Lihat ya. Aduh dadanya no effort banget ngebelahnya ya. Dan lihat deh, lihat dagingnya tuh ya. Ungkepan bumbu kuningnya tuh nyeresep sampai ke daging-dagingnya. Tuh, lihat. Warna dagingnya tuh udah warna-warna kuning gitu. Menandakan ini ungkepannya tuh bener-bener menusuk sampai ke dalam-dalamnya. Langsung lah kita sikat aja nih ya. Nah, ini nih primadonanya. Katanya nih, sambal di sini yang paling dicari-cari. Daging ayamnya aja udah menggoda banget. Apalagi kalau dicocol sama sambalnya nih. Wah, nikmat banget. Langsung kita pakein sambal ya. Ini kita cobain nih. Ini kayaknya sambalnya banyakan tomat ya. Tapi kita coba nih. Sepedas penampakannya nggak ya? Kita landingkan sobat makan.
kita landingkan ke mulut. Wow. Woo! Sobat makan, di sini juga ada bumbu hitam Madura loh yang aromanya itu langsung bikin lapar seketika. Rasanya gurih, manis, dan nendang banget kalau dipadukan sama ayamnya. Sekarang kita mau cobain ini bumbu Maduranya, bumbu hitam Madura ya. Biasanya ini dipakein bebek. I like. Bumbunya enak. Manisnya pas. Bumbu hitamnya enak. Asin, gurih. Terus manis-manis pedas, seger gimana gitu. Dan ini nggak terlalu pedas banget. Kan ada tuh bumbu hitam yang pedas banget ya, karena dia sekaligus jadi cabenya. Kalau ini enggak. Aku bilang sih ini pas banget untuk jadi pelengkap kayak bumbu tambahannya yang dipakein sedikit gitu nih. Kayak gini ya. Jadi kalau istilahnya di makan Padang tuh ini kayak bumbu rendangnya yang menambah rasa. Kita landingkan ke dalam mulut. Makin nikmat ternyata. Kalau sobat makan bosan makan ayam, di sini juga ada kok menu ikan nila goreng yang digorengnya tuh garing di luar, tapi tetap lembut di dalam. Di sini juga ada pilihan menu nila goreng. Ini nilanya tuh digorengnya pas kita pesen doang ya, jadi masih anget, crispy-nya dapet, udah bukan yang udah digoreng jadinya dingin gitu nilanya, enggak. Karena kalau ikan udah dingin tuh nggak enak kayak pas dimakan. Tapi kalau ini tuh masih crispy banget karena digorengnya tuh dadakan. Ya, kita coba langsung. Ini dagingnya kayaknya crispy pol. Ya, kita coba. Dagingnya enak banget. Bumbu-bumbu ungkepannya tuh bener-bener masuk ke dalam. Biasanya kan kalau ikan tuh agak susah ya masuk bumbu kalau nggak lama banget diungkepnya ya. Ini sampai ke tulang-tulangnya tuh bisa kita gigit saking krenyesnya, saking kriuknya. Ikan nila goreng yang renyah dipadukan sama bumbu hitam khas Madura yang manis, gurih, dan nendang banget. Nih, aku mau pakein bumbu hitam. Ini baru pertama kalinya aku makan ikan pakai bumbu hitam Madura. Biasanya kan bebek atau ayam ya, kita cobain. Seenak itu enggak. Kita uak-uak nasinya. Kita kasih bumbu hitam yang banyak. Kita uak-uak. Tuh. Kita tambahin lagi bumbunya di sini. Kita landingkan ke dalam mulut. Wow. Cobain ayam yang gurih, udah. Cobain nila goreng yang super juicy juga udah. Sekarang giliran Audi deh yang kasih tahu. Kira-kira penilaiannya gimana sih? Jadi ini ya bener-bener spot tempat makan baru, apalagi buat orang-orang yang lagi ngantor nih di sekitar sini, mesti banget cobain ini. Ini makan siang di sini nampol banget, mantep pol. Jadi makin penasaran kan, emang segitu nampolnya ini makanan-makanan. Jadi kalau menurut aku nih, ayam penyet Pabahan enaknya